Dia sudah punya istri, lalu dia orang lain dianggap adiknya gitu. Dan itu istri orang lain. Lagi punya masalah sama istrinya, lagi berantem, gak cocok, bahkan sudah berantem terus, malah sengaja gara-gara cari si mantan gitu kan. Kalau dulu cari si mantan kan susah, kita reuni dia gak datang gitu. Sekarang cepet banget masuk Instagram, ketik namanya, enter, wih masih hidup. Nah yang itu yang susah putus. Jadi udah konseling gitu, Bapak putusin dia, kasihan dia dong Pak, kasihan istri dong Pak, gimana sih sama istri kagak kasihan gitu, tapi suruh putusin, kasihan gitu, aku sayang banget sama dia. Oke, kita kembali lagi di program Today's Message Podcast, dan di dalam kesempatan kali ini, episode kali ini kita kembali kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Apa kabar Pak Jarod? Selalu baik dan bahagia. Selalu baik dan bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia ya Pak. Oke, Pak, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang terlanjur selingkuh Pak. Terlanjur selingkuh. Bicara parenting, ahli, ya kan, pengalaman. Ya, pengalaman ya. Yang ini nggak pengalaman. Tapi paling nggak pernah melayani orang selingkuh kan Pak. Iya. Oke, sebelum kita membahas tentang terlanjurnya ini Pak, menurut Bapak biasanya apa sih Pak yang menjadi tahap awal dari bisa bangkitnya atau terjadinya sebuah perselingkuhan? Iya. Perselingkuhan sendiri terjadi sebenarnya banyak ya, banyak faktor gitu loh. Misalnya betul-betul emang orang itu hiperseks. Jadi sudah punya istri, istrinya melayani, bukan nolak loh gitu, tapi emang hiper gitu ya, sehari butuh 3-4 kali itu ada. Ada yang seperti itu kan, nggak mungkin istrinya melayani 4 kali gitu. Jadi istrinya kaget juga, wah gue layani tiap hari gitu. Jadi itu ketidaknormalan gitu ya. Atau juga karena misalnya penyembahan berhala. Makanya Roma pasal 1 itu begini, engkau menyembah Allah yang bukan Allah, maka aku menyerahkan pikiranmu pada pikiran yang terkutuk. Jadi ada orang yang memang jadi maniak seks karena dia terikat dengan penyembahan berhala. Ada orang yang selingkuh karena nggak ada hubungannya sama penyembahan berhala. Bahkan dia udah melayani kok gitu. Bahkan dia sama Tuhan, pendeta gitu. Berarti kan nggak ada hubungan sama penyembahan berhala gitu. Nah, mungkin ada masalah relasi. Jadi sama istrinya hubungannya nggak baik, nggak pernah dilayani atau dilayani tapi kurang, atau mungkin seksnya jalan tapi relasinya yang rusak. Nah dia mulai awalnya nggak kalau orang-orang yang seperti itu biasanya bukan in purpose dari awal cari mangsa mau selingkuh gitu. Kalau yang maniak tadi, penyembahan berhala, tidak bertobat, orang yang hidup kedagingan, emang mungkin sengaja cari orang yang bukan mau selingkuh, mungkin mau cari suka sama suka gitu. Karena yang begini kan tidak harus gede, yang matanya seperti ini nggak cuma laki-laki loh. Iya kan? Iya. Orang yang maniak seks juga bukan cuma laki-laki. Jadi dia perempuan yang cari begitu, laki-laki juga cari begitu, udah ketemu gitu. Ya tadi kita bilang ya itu memang setan ketemu setan, udah cocok lah gitu kan. Bukan selingkuh lagi namanya dah gitu, emang ya mau menikmati hal itu. Tapi kalau orang yang tidak dalam rangka hal itu, istilahnya jatuh gitu kan. Ya pasti ada awalnya, ada akarnya. Akar karena nggak bahagia, merasa nggak dihargai. Dan ketika nggak dihargai itu langsung dia mikir, gue mau selingkuh. Enggak, gitu kan. Kebutuhannya dihargai gitu. Lalu dia bersosial kan. Kalau yang pedagang ya dalam masyarakat bisnis, ketemu rekan bisnis, ketemu supplier, sekretaris yang menghargai. Kalau dia seorang pendeta, ketemu teman pelayanan yang menghargai. Dan dia mulai dapat penghargaan, mulai dapat apa yang dicari selama ini. Selingkuh belum gitu, jadi sahabat aja, akrab gitu kan. Tapi dari situlah biasanya mulai terbentuk relasi, mulai nyaman gitu. Relasinya makin akrab, mulai saling cerita. Ceritanya makin detail, makin intim, makin hal yang sangat pribadi. Nah itu terus berlanjut sampai akhirnya betul-betul terjadi kan begitu. Jadi bisa dari awal itu ya. Nah dalam konteks ini menurut Bapak perselingkuhan itu nggak harus udah berhubungan kan Pak? Termasuk ketika sudah ada
perasaan kepada orang lain, apakah sudah kita bilang selingkuh, Pak? Ya, selingkuh hati ketika betul-betul ada perasaan cinta ya. Tapi kalau hanya misalnya begini, wih cantik banget nih orang ini. ya kalau gitu mas selingkuh semuanya. Atau istri lihat laki-laki ganteng, wih ganteng banget nih gitu ya. Itu baru kagum atau mengagumi dalam arti, wih ini cantik nih, wih seksi nih gitu. Itu berarti enggak. Tapi kalau udah mulai cinta ya, mulai rasa memiliki, rasa sayang gitu, dia mulai care-nya ya mungkin aku nggak apa-apa kok anggap dia adik gitu. Bener nggak dianggap adik? Kan kadang-kadang orang tuh mulainya dari situ ya, jadi kayak dianggap adiknya gitu, jadi ya di kantor dibawain makanan gitu, sakit dikunjungin, didoain gitu. Jadi yang satu juga mungkin merasa bahwa dia gua anggap kakak deh, tapi itu bisa mulai sebenarnya udah mulai nggak normal. Ketika seorang, tapi kalau ini kita bicara selingkuh dalam arti orang sudah menikah ya, dia sudah punya istri, lalu dia orang lain dianggap adiknya gitu, dan itu istri orang lain. Atau dia seorang gadis gitu, nah ini sebenarnya udah harusnya hati-hati si istri kalau katakanlah itu istri punya suami yang dia punya adik-adik rohani, punya anak-anak rohani yang berlawanan jenis gitu ya, dan istimewa itu sebenarnya harus jangan jangan gitu, karena apalagi dari situ mulai melangkah dari tadinya dianggap adik gitu ya, lalu dianggap kekasih, tapi nggak seks nih, tapi dia benar-benar cinta, nah harus selingkuh deh, cinta hati. Apa selingkuh hati. Tapi kalau masih batas berteman sebagai adik saya gitu tuh masih, tapi udah mulai bahaya sebenarnya kalau itu lawan jenis. Sebaiknya kalau begitu harus ini ya, maksudnya kalaupun kita mau ada orang yang kita mentoring atau yang kita lawan jenis, istri kita atau pasangan kita harus ada gitu ya, sehingga nggak cuman apa ya, satu ketemu satu gitu kan. Ya memang harusnya kalau namanya mentoring itu kan, kalau konseling kan cuma mungkin ketemu sekali 2-3 kali. Iya. Tapi kalau bicara pemuritan, mentoring udah memang jangan laki mementoring perempuan. Yes. Walaupun ada istrinya enggak ya istrinya yang mentoring dia. Betul. Nanti istri yang cerita dia begini-begini, jadi akhirnya istri yang memang mentoring dia gitu. Iya. Jadi jangan main api gitu ya. Iya, apalagi seorang istri suaminya selingkuh, lalu dia pengen dimentoring gitu. Wah itu bahaya banget, orang dalam kondisi labil. Iya. Orang kondisi labil lalu suaminya khianatin dia. Lalu konseling, walaupun konseling ketemu bapak-bapak gitu yang akhirnya dia jadi kagum. Nah itu relasi yang berawal sebenarnya dalam kondisi rawan ya, itu jangan. Oke. Nah, kita ngomong soal selingkuh lagi nih, Pak. Bagaimana kalau misalnya sekarang kan sosial media kan ini banget ya, gampang banget untuk kita akses. Dan teman-teman lama kita segala macam tuh bisa kita ketemu lagi tuh kan. Facebook, Instagram, WhatsApp segala macam gitu. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalnya mantan pacar kontak nih? CLBK. Kontaknya mungkin awalnya bukan mau kayak CLBK sebenarnya, mungkin kayak ada bisnis kah atau apakah gitu ya. Nah, sebaiknya gimana tuh Pak untuk kita menghindari supaya sampai selama pernikahannya betul-betul kuat, nggak ada masalah, okay. Tapi jangan cari gara-gara. Cari gara-gara tuh misalnya habis reuni ngajak makan bareng, ya, mulai makannya berdua lagi. Itu sebenarnya mulai kita jangan mengarah ke situ. Kalau mau jujur nih, pernikahan saya kuat, nggak ada masalah apa-apa, saling mencintai, terbuka 100%. HP saya ada passwordnya supaya kalau hilang ketemu orang ya nggak bisa pakai gitu kan. Tapi istri saya tahu passwordnya. Nah dalam kondisi seperti itu saya punya mantan juga kan waktu SMP dulu gitu. Lalu kontak-kontakan gitu, ya nggak masalah gitu ya. Saya kirimin buku lagi, kirimin buku selingkuh, buku pernikahan, buku parenting gitu ya. Habis itu ya sudah, oke nggak ada. Tapi misalnya saya pulang ke dia seorang dokter ya, dia tinggal di Boyolali. Nah kalau saya pas pelayanan ke Boyolali gitu ya, saya nggak kontak dia, jangan cari gara-gara, nih mumpung di Boyolali nih. Ya nggak mau, jadi kontak aja, tapi jangan cari gara-gara. Misalnya pas lagi keluar kota sendirian lalu ketemu gitu ya. Saya nggak mau, enggak. Jadi malah kalau mau kontak, udah balik Jakarta. Saya baru pulang dari Boyolali nih gitu. Jadi jangan cari gara-gara, karena kita kuat nih. Tapi kalau dia pas nggak kuat, betul.
Itu dia kan. Nah, kalau dia yang kontak-kontak kita, waduh apalagi dia kontak-kontaknya ngajak ketemu nih, jangan-jangan dia lagi Lagi ada masalah sama pasangannya bisa jadi kan. jangan dibalik di orang ini kan dibalik nih. Lagi punya masalah sama istrinya, lagi berantem, gak cocok, bahkan sudah berantem terus, malah sengaja gara-gara cari si mantan gitu kan. Kalau dulu cari si mantan kan susah, kita reuni dia gak datang gitu. Sekarang cepet banget masuk Instagram, ketik ketik namanya, enter. Wih, masih hidup. Lalu lihat statusnya lagi janda atau nggak janda dah, statusnya galau nih, kenapa galau melulu gitu kan. Jadi terlalu mudah untuk ketemu si mantan. Atau jangan-jangan nggak usah si mantan lah sekarang, mantannya orang lain. Jadi jangan kan mantan kita gitu, mantan orang lain gitu. Tapi orang bermasalah yang emang ya gimana ya, dunia ini penuh dengan orang yang butuh cinta, butuh relasi. Dan di dalam pernikahan relasi nggak selalu bagus. Betul. Gitu kan? Jadi memang perselingkuhan menjadi mudah karena orang yang mau selingkuh cukup banyak dan ketemunya lebih gampang kan gitu kan. Dulu mungkin saya bukan lebih banyak ya. Mungkin dulu orang yang mau selingkuh juga banyak, tapi siapa yang kalau diajak selingkuh marah, mana yang mau. Sekarang ini dengan lewat sosmed ini orang berani coba-coba berkomunikasi gitu, dan ternyata yang diajak komunikasi meresponi gitu. Jadi kemungkinannya menjadi mudah lebih gitu. Oke Pak. Nah sekarang nih kalau misalnya nih mungkin karena hubungan dengan pasangan juga yang tadi kayak Bapak bilang ya ada masalah dan sebagainya gitu, dan tidak lagi merasa kayak disayang gitu ya. Nah ketemu nih yang menyayang gitu. Kenapa? Ketemu yang menyayang. Ketemu yang bisa mau menyayangi gitu kan. Artinya mungkin ini dalam hal ini saya bilang mantannya lah misalnya. Ketemu di sosmed dan sebagainya. Nah terus akhirnya dia bisa dibilang CLBK gitu kan, CLBK. Nah ketika sudah terlanjur CLBK nih Pak. Secara perasaan mungkin belum sampai ini ya. Baru perasaan gitu. Menurut Bapak apakah sebaiknya kita harus terbuka dengan istri? Iya ini kok gue ada perasaan nih sama si ini gitu kan ya, atau diem aja, pendem aja gitu, atau mungkin kita ke pemimpin rohani untuk konseling atau gimana Pak? Kalau mau perang cerita pasti perang. Kalau mau damai di bumi jadi begini, menurut saya ambil keputusan putus. Jadi ambil keputusan dengan si mantan atau bukan mantan, dengan siapapun juga lah yang kita ada hubungan batin gitu, putus. Bahkan kalau mungkin terlanjur sampai hubungan fisik pun, udah sampai selingkuh seks beneran itu, ya ambil keputusan putus. Ya bertobat putus. Nah lalu katakan 2 tahun kemudian ini nggak kambuh, nggak apa-apa. Nah baru cerita sama istri nggak apa-apa tuh. Udah selesai gitu ya. Udah selesai. Iya. Sekarang belum bertobat, kejadian terakhirnya kemarin. Nah kalau ini putusnya sekarang ini, nah mulai sekarang ini cintai istri lebih. Kalau selama ini kurang terbuka, tambah terbuka. Kalau sekarang lama ini kurang murah hati, tambah murah hati. Jadi kayak mempersiapkan selama 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Hubungan yang makin kuat sehingga kalau toh mengaku tuh saya tuh pernah selingkuh. Kapan? 3 tahun lalu gitu loh, 5 tahun lalu gitu. Kemarin. Itu mengajak berantem, mengajak perang dah gitu. Dan bisa-bisa juga ceritanya mungkin malah menjadi yang seperti yang tidak diharapkan. Orang jatuh selingkuh, lalu merasa bersalah, lalu mengaku. Harapannya didoakan, dimengerti, lalu karena dia selingkuh karena kurang jatah, istrinya tambah jatah gitu kan. Jadi makin romantis, seksnya jadi lebih sering gitu. Itu harapan atau planning. Bisa-bisa itu ngaku diceraiin. Jadi bisa di luar skenario yang diharapkan gitu. Padahal sudah ngaku bersalah nih, bertobat nih. Ini salah, saya berhenti dah gitu. Jadi kalau menurut saya, ngambil yang pertama ngaku sama Tuhan, lalu mengambil keputusan stop dan betul-betul tidak mengulangi lagi. Nah, kalau mau mengaku dengan senior rohani, asal betul-betul dia seorang konselor yang bisa jaga rahasia, boleh. Gitu. Jadi boleh dengan gembala atau dengan konselor. Kalau konselor profesional biasanya bisa jaga rahasia, gitu ya. Atau seorang hamba Tuhan pendeta yang memang dia mengerti mengenai prinsip konselor dan bisa jaga rahasia, ya silakan. Kalau orang mengalami setelah mengaku terlanjur nih, menurut saya
itu boleh, karena kalau nggak cerita orang bisa meledak ya. Jadi dia boleh cerita sama orang yang bisa dipercaya. Tapi nah sama istri menurut saya justru bukan, kalau kecuali istrinya rohani sekali gitu ya, diyakini kuat, karena ini juga memang, tapi nggak boleh nggak ngaku selamanya, nggak boleh. Oh gitu, harus ngaku ya. Kalau menurut saya sih, karena suami istri kan satu ya. Suatu saat harus bercerita nanti. Tapi perlu mempersiapkan untuk hal itu. Iya. Jangankan ngaku selingkuh ya. Ngaku punya duit aja bisa dimarahin loh. apalagi aku punya utang. Loh, ini kita yang baik, lo punya duit baik nggak? Punya tabungan baik nggak? Gitu ya, baik kan? Coba aja bilang, mah aku mau jujur nih, aku punya tabungan 1 miliar. Gitu. Dia marah loh. Lah kenapa marah? Gue selama ini hidup ngirit-ngirit. Ternyata lu punya duit banyak ya gitu loh. Ini ngaku punya uang itu bisa dimarahi, apalagi aku punya utang. Iya. Apalagi ngaku selingkuh kan gitu kan. Iya. Jadi atau misalnya nih ngaku selingkuh harapannya dibantu tapi malah digugat cerai, itu kan juga. Jadi perlu dipersiapkan. Nah, persiapannya itu tadi misalnya ngaku punya duit gitu ya. Ini murah hati dulu dong sama dia kasih dulu gitu ya. Habis itu ngaku masih punya banyak gitu supaya dia enggak. Tapi ada pentingannya, ini nabung untuk mau beli rumah, mau tanah atau apa. Jadi ada alasannya, tapi itu pun juga perlu dipersiapkan. Iya. Nah memang kalau idealnya tuh ya suami istri nggak ada rahasia. Iya. Ini kan istilahnya kalau terlanjur kan, Iya. terlanjur punya tabungan, terlanjur punya simpenan. Ini simpenan apa dulu nih? Jangan kan simpenan selingkuhan, simpenan duit aja bisa masalah. Iya, betul banget. Oke Pak, nah itu kan tadi bagaimana kalau kita supaya tidak terjadi perselingkuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebagai kita yang memiliki pasangan yang selingkuh. Ya kan, sebagaimana topik kita kan terlanjur selingkuh nih ya. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi pasangan kita yang terlanjur selingkuh. Dan apalagi kita tahu sampai sekarang dia masih selingkuh. Gimana tuh Pak? Iya, memang kalau pasangannya mengaku tadi ya, dia datang mengaku nangis-nangis, ya harus diampuni sih. Yang repot kalau saya tahu pasangan saya selingkuh gitu, dan dia nggak mengaku gitu, atau mengaku tapi nggak tobat. Wah, jadi dia punya pasangan selingkuh ini macam-macam. Pertama ada yang pasangannya mengaku minta ampun, itu pun juga ada yang nggak mau ngampuni. Enggak, kalau menurut saya kalau pasangan minta ampun diampuni. Tapi Pak saya udah pernah ampuni, ini kejadian lagi gitu. Ya ampunin lagi, tetap ampunin lagi. Namanya misalnya gini, dia pernah selingkuh 3 tahun lalu. Lalu kejadian lagi sekarang, tapi sempat 3 tahun nggak selingkuh. Nah, harusnya kita sama-sama belajar. Kenapa dia selingkuh lagi? Jangan-jangan 6 bulan terakhir berantem. Jangan-jangan 6 bulan terakhir nggak bercinta, nggak hubungan seks. Nah, karena memang laki-laki itu ya beda ya. Wanita sering banget selingkuh karena kurang kasih sayang, kurang dimengerti, kurang diperhatian, kurang diterima apa adanya. Butuh kebutuhan psikologis. Sedangkan laki-laki itu simpel banget kadang-kadang. Betul-betul selingkuh karena kebutuhan seks. Yang bagi laki-laki itu seks itu kayak kebutuhan daging. Apa sih kebutuhan daging? Makan, minum, tidur, kencing. Itu kebutuhan daging. Harus gitu ya Pak. Itu kebutuhan daging. Jadi istri nggak bisa, suami saya itu kedagingan banget ya. Memang dia daging gitu kan. Jadi wanita seksnya mulia. Wah, seks itu bagian dari relasi, saling menerima, saling mendengar, saling cerita, cinta mencintai, dan puncaknya adalah seks. Itu wanita ya. Itu seks yang mulia sekali gitu. Bagi laki-laki itu seks yang ribet. Ribet banget. Seks pakai konsep segala gitu. Makan ya lapar, kencing ya dikeluarin gitu kan, kebelet ya keluarin gitu. Jadi karena seks bagi laki-laki itu seperti itu, sehingga bisa ketika 3 bulan 6 bulan nggak bercinta gitu, selingkuh dia. Dan dia selingkuh dengan orang yang nggak terjalin rasa cinta. Kalau wanita biasanya selingkuh itu terjalin rasa cinta. Makanya kalau wanita selingkuh, putusnya susah. Iya, kalau laki-laki lebih gampang ya. Gampang, mau nggak ada rasanya. Iya. Yang penting bisa itu aja gitu kan. Cuma kebutuhan daging gitu. Makanya kalau sekarang kalau terlanjur pasangan selingkuh, katakanlah yang selingkuh laki-laki. Dia laki-laki yang jenis mana gitu ya. Kalau jenisnya yang kebutuhan daging, maka sebenarnya itu putusnya gampang. Dan sembuhnya juga gampang. Ya sembuhnya nanti asal dikasih. Dilayanin. Gitu. Tapi nggak semua laki-laki seperti itu. Tapi mayoritas ya. Kan itu simptom fenomena.
Kalau dia laki-laki yang perasaan, tipe intim, nah itu kan katakanlah kalau manusia itu 4 macam kan 25% dari laki-laki. Laki-laki yang seperti ini selingkuh, benar-benar terbangun relasi. Yeah. Nah yang itu yang susah putus. Jadi udah konseling gitu, Bapak putusin dia, kasihan dia dong Pak, kasihan istri dong Pak, gimana sih sampai istri kagak kasihan gitu, tapi suruh putusin, kasihan gitu, aku sayang banget sama dia. Jadi, nah ini yang selingkuh yang memang hatinya terlibat. Kalau yang selingkuh cuma kebutuhan seks itu paling gampang sih, asal istri mengampuni lalu mau melayani lagi sembuh gitu. Tapi kalau yang selingkuh hati itu yang dia sayang banget, nah itu terlibat tuh hatinya, itu susah. Nah, apapun jenis selingkuh pasangan Anda, ya menurut saya ampuni dia. Yang repot kan memang benar-benar, Pak, dia nggak ngaku dosa gitu. Iya, betul. Emang dia nganggap itu, nah itu kan dia kembali lagi masih biasa aja gitu. Masih nikah sama setan gitu. Nggak ada cara lain membuat dia lahir baru deh. Tapi sekali lagi menikah konsekuensi. Menikah adalah keputusan dan itu adalah konsekuensi dari keputusan menikah sama dia. Jadi ya nggak bisa tidak. Kalau dia selingkuh betul-betul nganggap itu biasa, semua orang juga melakukan. Betul. Saya butuh variasi, jadi bukan istrinya kan melayani gitu, tapi kan saya butuh variasi. Kan ada juga yang ya saya kan tetap kasih kamu uang, tetap saya bertanggung jawab gitu kan. Cuma ini karena saya butuh yang tadi gue bilang kan, butuh variasi, butuh ya masa malu doang gitu kan, pengen coba yang lain gitu kan. Kan ada ya itu makanya orang yang tidak bertobat, orang yang tidak lahir baru. Memang cara pikirnya cara pikir dunia. Dan mati sebagai dia punya konsep sebagai suami itu ya tugasnya menghidupi keluarga. Saya hidupin. Iya betul. Gitu kan. Lalu melayani kebutuhan istri. Ya kamu butuh seks kan katanya cuma seminggu sekali gitu ya. Ya saya layani kamu. Seminggu sekali. Tapi saya seminggu 3 kali. 2 kali perlu yang lain. Jadi dan dia benar-benar merasa gak bersalah loh gitu. Iya. Nah kalau menghadapi yang seperti ini emang tadi konsekuensi pernikahan. Anda tahu menikah dengan orang yang tidak bertobat. Tidak lahir baru. Ya itulah konsekuensinya. Nah sekarang gimana? Ya bikin dia bertobat. Nah, gimana bikin dia bertobat, bikin dia lahir baru, cintai dia, kasih dia sampai dia lahir baru dan merasa akhirnya tahu bahwa seks di luar pernikahan adalah dosa. Karena kalau dia dalam otaknya dia itu nggak dosa kan emang ya gimana gitu kan. Jadi emang sekali lagi makanya bagi yang belum menikah nih penting sekali kalau Anda lahir baru menikahlah dengan lahir baru. Ya namanya dan sepadan itu yang diminta kan cuma dalam hal itu aja. Sepadan itu kan berarti S1 sama S1, S2 sama S2, kaya sama kaya gitu. Kalau Alkitab loh ya. Apakah perpadanannya antara orang percaya dengan tidak percaya? Betul. Jadi sepadan itu yang diminta hanya rohnya aja. Karena semua yang lain di luar roh itu bisa disesuaikan. Tapi kalau rohnya nggak sepadan, udah. Karena awalnya dari situ. Jadi kalau pasangan saya selingkuh Pak gitu, terus ya sampai sekarang masih gitu ditegur udah nggak merasa bersalah. Hari ini bawa siapa pulang? Selingkuhnya di rumah lagi terang-terangan begitu kan. Jadi lo itu ada yang terjadi gitu kan. Ya itu berarti emang Anda menikahi orang dengan orang yang punya konsep hidupnya seperti itu, nilai hidupnya seperti itu ya. Anda siap sanggup apa enggak dan nggak bisa bilang nggak sanggup sama bunuh diri aja nggak boleh kan? Nah Pak, itu kalau misalnya kita baca di Alkitab kan ada yang pernah ngomong gitu ya. Di Matius 5 ya yang bilang bahwa kan boleh akhirnya kita boleh cerai kan, kecuali karena zina tuh. Nah itu kan ada ayat yang bilang kayak gitu. Nah itu menurut Bapak gimana tuh? Ya seandainya dibolehkan pun kan sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Jadi saya mungkin lebih menekankan ini soal katakan gini, bangsa Israel itu punya raja, kehendak Tuhan bukan kan? Begitu bangsa Israel saya minta raja gitu, Tuhan marah. Marah. Aku tuh raja kamu kan gitu kan. Ya tapi seperti bangsa-bangsa yang lain gitu. Wah degil nih hatinya. Ya sudah kalau akhirnya diizinkan. Tapi itu benar karena kedegilan. Jadi Tuhan bilang sama itu bangsa yang degil. Nah sama juga seandainya perceraian diizinkan karena hal tertentu, itu tetap bukan kehendak Tuhan. Karena degil kita ya. Karena degil gitu kan. Jadi kalau menurut saya seandainya masuk dalam kategori yang diizinkan pun tetap jangan sebenarnya. Gitu. Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu memang ada perkecualian. Tapi sebenarnya perkecualian itu berat sekali ya kalau kita menggunakan kan zaman Tuhan Yesus itu ada kelompok yang boleh cerai karena menggunakan Ulangan 24. Jadi zaman ini kita bicara zaman Tuhan Yesus ini. Karena udah nggak suka lalu memberikan surat cerai gitu kan. Itu kelompok yang mengajarkan boleh cerai karena berantem, nggak cocok, bertengkar gitu. Lalu ada kelompok sekte lagi orang Yahudi masih sampai orang Yahudi.
Yang bolehnya itu kalau karena perzinahan. Lalu Tuhan Yesus ditanya gitu. Sebenarnya jawaban Tuhan Yesus itu bikin gempar gitu, kenapa? Tuhan Yesus lebih radikal lagi. Orang tidak boleh bercerai kecuali karena porneia. Oke, apa tuh porneia? Nah, porneia itu diterjemahkan karena zina, tapi sebenarnya kalau diterjemahkan dalam Alkitab yang bahasa Inggris, King James, itu adalah sex immorality. Kebejatan seksual. Jadi Tuhan Yesus maka orang komentarnya, kalau gitu lebih baik orang nggak nikah aja gitu kan. Kenapa orang gempar gitu? Karena Tuhan Yesus memberikan syarat orang tidak boleh bercerai kecuali kebejatan seksual. Jadi kalau orang tuh jatuh selingkuh sama sopir lalu dia minta ampun, itu bukan bejat, itu minta ampun, nggak boleh cerai itu. Iya. Jadi bejat untuk apa tuh yang dimaksud dengan bejat di Alkitab itu? Kalau kita sekarang bilang yang disebut bejat seksual atau porneia. Nah sekarang ayat lain yang menggunakan porneia untuk sebuah perilaku gitu kan. Seks dengan binatang. Iya itu bejat itu. Oke. Hanya orang bejat yang Pak saya punya suami tiap hari kejar-kejar kambing. Nah itu kalau itu dibolehkan pun menurut saya bukan kehendak, itu boleh cerai, boleh, kehendak Tuhan bukan. Kalau kehendak Tuhan ya orang yang bejat itu dilayani supaya bertobat lahir baru nggak bejat lagi. Tapi kalau mau bicara diizinkan, yang sama Tuhan Yesus diizinkan itu yang bejat, yang dengan binatang, anak orang tua incest, laki sama laki, perempuan sama perempuan. LGBT gitu ya. Itu semuanya adalah masuk porneia. Tapi kalau pasangannya tidak porneia nggak boleh. Oke. Jelas ya nih ayat ini ya. Dan sebenarnya pada zaman itu kenapa Tuhan Yesus bilang orang itu boleh cerai, boleh kawin lagi? Karena sebenarnya orang itu kalau porneia kan hukumannya mati. Oke, benar. Sebenarnya nggak usah cerai pun dia akan dihukum mati. Udah nggak ada pasangan. Ini tangga saya terbukti kejar-kejar kambing, lemparin batu dia. Jadi sebenarnya orang yang bejat seksual itu akan dihukum mati. Jadi ya udah pasti tanpa bercerai. Kalau kita bicara misalnya kita lanjutkan lagi soal bukan cerainya ya, boleh nikah laginya enggak gitu ya. Orang ini akan dihukum mati. Tapi zaman berubah. Ini enggak hukuman mati lagi. Iya. Ya malah kalau sekarang bisa jadi menteri di Amerika. jadi sekarang enggak dihukum mati lagi. Tapi perkecualiannya udah terlanjur diucapkan. Iya. Kan kita enggak boleh Alkitab diganti-ganti gitu ya. Betul. Jadi keadaannya berubah. Nah, kita tinggal makanya kalau pasangan selingkuh gitu ya, tetap menurut saya cerai juga bukan jalan keluar. Jalan keluarnya sebenarnya membuat pasangan bertobat sehingga punya mindset itu dosa gitu loh. Oke, jadi bagian terakhir nih Pak, bagaimana kita memulihkan hubungan rumah tangga nih yang udah rusak akibat perselingkuhan? Mungkin ada trauma, mungkin pernah mungkin sakit hati gitu kan, itu kan nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Nah, untuk memulihkan itu menurut Pak Jarod gimana? Dua-duanya perlu dipulihkan. Ya, baik korban ataupun pelaku gitu ya. Katakanlah apa? Yang satu selingkuh, yang satu kan terlukai hatinya. Betul. Mengampuni pun gitu nggak semudah yang memang paling enak kita jadi pendeta enak gitu ya. Bertobat, jangan bercerai, terima apa adanya, tapi memang ya bukan enak sih, kita mengajarkan Alkitab ngomong gitu. Ngomong begitu, tapi dari sisi yang lain gitu, Pak bisa bayangin nggak Pak, suami saya tuh selingkuh sekian kali gitu. Jadi begitu dia balik pulang ke rumah gitu, lalu saya terima lagi, saya ampuni. Begitu mau bercinta saya kebayang deh. Iya, sama yang lain bagaimana, sama yang betul. Jadi nggak semudah itu mengampuni, menerima balik. Iya betul memang. Jadi yang dikhianati nih namanya kita sebut korban ya, dia harus mengampuni, punya jiwa besar, dia harus nggak usah kepo, pengen tahu sama siapa saja, di mana saja, kapan. Dia makin tahu detail makin luka. Iya betul. Iya. Nah itu tapi kan manusia nggak bisa dong Pak pura-pura nggak tahu dia sama siapa gitu. Kan suami saya tuh selingkuh sama 3 orang Pak, dia selidiki lagi ternyata 4 Pak. Ternyata 5 Pak. Aku belum semuanya gitu. Padahal suaminya sebenarnya itu bukan aku semuanya, dia berpikir bahwa istrinya nggak perlu tahu semuanya gitu, atau sedang mempersiapkan untuk bercerita semuanya, tapi ini udah pulih tuh. Iya. Sudah pulih, sudah balik, cuma belum diceritakan semuanya. Gitu. Itu bisa berantem lagi kan gitu kan. Iya betul. Padahal udah pulih nih. Jadi makanya kadang-kadang pas pulih kalau mau itu apa ya sebagusnya kalau udah sempat selingkuh lalu bubar mau cerai lalu pulih, memang mungkin itu malah momen sebenarnya untuk menceritakan semuanya sih. Gitu loh. Tapi kadang-kadang suami juga masih berpikir gini, dia mau cerita semuanya tuh sanggup gak dia tuh? Nanti dia, kadang pernah ada, saya nggak tahu ya cerita ini bener apa enggak, tapi saya dengar dari hamba Tuhan juga. Iya. Dalam sebuah komunitas mengenai pelayanan pasutri. Iya. Jadi ada seorang suami yang ngaku selingkuhnya tuh sampai detail dan berapa banyak, istrinya nggak sanggup mendengarkan hal itu, bunuh diri. Oke. Jadi kan
Makanya jujur itu perlu bijaksana juga. Perlu bijak, betul. Jangan sampai kejujuran kita membuat orang lain bunuh diri. Atau menjadi nggak lebih baik. Jadi perlu bijaksana untuk jujur. Nah, tapi sekali lagi dua-duanya perlu boleh. Yang selingkuh bertobat dan tidak mengulangi lagi, lalu yang dikhianati ya benar-benar mengampuni semuanya. Oke. Itu tidak mudah. Menurut saya sekali lagi hal-hal seperti ini hanya bisa dengan terima Tuhan Yesus. Iya. Lahir baru, hati baru, hidup baru. Nah, Dan dua-duanya juga harus komit untuk juga mau sama-sama punya hubungan sama Tuhan ya. Ya Pak ya. Kalau enggak kambuh lagi. Iya benar. Jadi kambuh lagi. bisa kambuh lagi. Jadi hanya itu menurut saya. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Thank you banget ya Pak Jarod buat penjelasan tentang selingkuh ini, dan saya berharap untuk Anda yang menyaksikan ini yang Jangan coba-coba. jangan coba-coba, dan yang sudah mengalami ya tadi seperti yang Pak Jarod bilang, terima, dan kita harus perbaiki hubungan yang ada di dalam Tuhan. Amin. Oke, thank you Pak Jarod buat kesempatannya, dan buat pemirsa menyaksikan, pastikan Anda untuk terus bisa mengikuti update dari Today's Message Podcast pada Instagram @today'smessage. God bless you, sampai ketemu di episode berikutnya.